rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'anididdin wakhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha fiha rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tatasaaluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin dari kita, hampir dari semua kita pernah mendengar atau membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Ada dua redaksi yang berbeda yang menyatakan hadis tersebut, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak.
Namun dari redaksi yang kedua atau redaksi yang berbeda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari dua redaksi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara kita untuk memiliki akhlakul karimah yang harus ditanam di dalam hati. Dalam kandungan yang sama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam memberikan perhatian penting untuk bagaimana caranya menanamkan akhlakul karimah di dalam hati kita. Sebenarnya dalam suatu redaksi menyebutkan hanya Islam yang menuntut akhlakul karimah. Namun semua agama, seluruh agama, bahkan kepercayaan lain pun menyuruh kita untuk menanamkan akhlakul karimah di dalam hati. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana akhlakul karimah mampu kita tanamkan di dalam hati? Misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain untuk mendapatkan tauhid, selain untuk menyebarkan agama Islam, juga untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebenarnya dalam diri manusia sudah dikenal adanya sifat-sifat perilaku yang baik, mulia sebelum datangnya Islam. Dalam konteks berbahasa Arab, dalam konteks bahasa Arab, sebagai objek pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di kalangan mereka sudah dikenal akhlak mulia yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap manusia memiliki hati, dan hati itu yang nantinya akan kita tata dengan akhlakul karimah. Rasulullah SAW datang dengan menyempurnakan, ingat, menyempurnakan yang sudah baik semakin baik, dan mengubah yang buruk menjadi lebih baik. Akhlak yang buruk semakin dihapuskan, diisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena nantinya ketika kita sudah terjun ke masyarakat, yang dinilai bukanlah keilmuan kita, bukan seberapa besar pendidikan kita, bukan seberapa mampunya kita berbahasa Inggris, bukan semampunya kita berbahasa Arab, bukan semampunya kita menghafalkan bait-bait alfiyah, jurumiyah dan lain sebagainya, tapi nanti yang akan dilihat oleh masyarakat kita, oleh keluarga kita, oleh sepupu kita, dan bahkan seluruh kalangan masyarakat, yang nantinya akan dinilai adalah bagaimana kita menata hati kita dengan akhlakul karimah. Tingginya pendidikan kita S1 sampai S3, bahkan mendapatkan gelar profesor, nanti tidak akan dilihat oleh masyarakat. Yang nantinya pertama kali yang akan dilihat oleh masyarakat, bagaimana kita berakhlakul karimah di kalangan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kedudukan akhlak mulia di dalam Islam, ini juga menjadi sebuah persoalan bahwasanya urgensi individual muslimin dari segi akhlak banyak sekali penurunan, dan tugas kita sebagai muslim tentunya bagaimana caranya meningkatkan akhlakul karimah, menanamkan, menaburkan benih-benih akhlakul karimah di dalam hati yang nantinya akan kita panen. Urgensi akhlak mulia ini bisa dilihat bahwa akhlak mulia adalah pelaksanaan perintah Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menerangkan, memerintahkan untuk berakhlakul karimah dengan mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dalam surat An-Nahl ayat 90,
Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, kita semuanya berlaku adil, berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Surat An-Nahl ayat 90. Pentingnya menanamkan, menaburkan akhlakul karimah di dalam hati, supaya nanti ketika kita sudah terjun di masyarakat, yang dilihat pertama kali adalah akhlak kita, adab kita, sikap kita, perilaku kita yang nantinya akan dinilai pertama kali di masyarakat. Bukan pendidikan kita, bukan ilmu yang sudah diajarkan guru-guru, tapi akhlakul karimah yang pertama kali dilihat dan dinilai. Imam Ghazali mengatakan ada 10 adab bagi seorang mukmin, bagi seorang santri, bagi seorang siswa yang memang harus ditanamkan dari pendidikan dasar. Yang pertama adalah memberikan salam. Ketika kita berjumpa kepada seseorang, ketika kita bertemu kepada seseorang, bahkan bertemu kepada guru, orang tua, atau orang yang lebih tua, maka ucapkanlah salam. Banyak mungkin dari kita lupa untuk mengucapkan salam, padahal mengucapkan salam adalah kata pembuka untuk memulai pembicaraan yang baik tentunya. Yang kedua adalah tidak banyak berbicara di depan guru. Ketika kita berjumpa atau bertemu oleh seorang guru, maka tidak boleh banyak berbicara. Dengarkan apa yang dia katakan. Yang ketiga adalah ikut berdiri ketika guru sedang berdiri. Kita memposisikan diri kita. Ketika guru sedang duduk, maka kita duduk. Ketika guru sedang berdiri, maka kita berdiri. Itu memposisikan bagaimana akhlakul karimah kita sedang diuji. Yang keempat adalah tidak menyangkal penjelasan guru atau orang tua atau orang yang lebih tua. Lebih baik mendengarkan daripada banyak berbicara. Dengarkan apa yang dikatakan, dengarkan nasihat yang diberikan, dengarkan pelajaran yang sedang disampaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Diam, dengarkan, menyimak. Apabila sudah diberikan waktu untuk bertanya, maka bertanya. Tapi ketika guru tersebut atau orang tersebut atau orang yang lebih tua tersebut tidak memberikan waktu, kesempatan untuk kita bertanya, maka diam. Dengarkan, simak betul-betul apa yang disampaikan. Yang kelima, tidak banyak bertanya kepada teman sebangku ketika guru sedang menjelaskan atau orang sedang menjelaskan. Ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang berdiskusi kepada orang, mungkin guru, orang tua atau orang yang lebih tua, maka dengarkan dan jangan bercanda, jangan bertanya kepada teman. Fokus, simak, dengarkan apa yang sedang disampaikan. Karena ketika kita sedang mendengarkan kajian, pelajaran, atau sedang berdiskusi, maka diam dan dengarkan saja. Ketika sudah diberikan waktu, kesempatan, maka kita boleh menyampaikan penjelasan kita, argumentasi kita, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tidak mengumbar senyum kepada guru yang sedang menjelaskan. Ketika guru sedang menjelaskan materi, maka diam saja, dengarkan apa yang disampaikan, fokus. Ketika kita tertawa, ketika kita tersenyum, maka itu menjadi sebuah akhlak yang buruk. Ketika kita sedang menerima penjelasan, menerima nasihat, menerima ilmu yang sedang diberikan di dalam kelas, di dalam masjid, ataupun dimanapun. Yang selanjutnya adalah tidak secara terang-terangan menunjukkan perbedaan pendapat ketika berdiskusi. Ketika sedang berdiskusi, maka diam saja. Tidak perlu menyangkal pernyataan guru yang memang salah. Diam, kemudian kalau memang diberikan waktu atau ada waktu lain, maka sangkalah pernyataan guru tersebut. Mohon maaf Bapak Guru, Ibu Guru, pernyataan yang sudah Bapak Ibu sampaikan itu salah. Menurut saya seperti ini. Lebih bagus seperti itu. Tapi tidak di dalam ruangan, tidak di dalam kajian, tidak di dalam pembelajaran. Ketika guru sedang menjelaskan, kalian menyangkal pernyataan tersebut. Yang selanjutnya adalah tidak
secara terang-terangan bertanya ketika guru sedang kondisi lelah, ketika kita harus melihat sikon, ketika kita harus melihat kondisi bagaimana ketika kondisi guru sedang lelah, ketika guru sedang capek, maka jangan bertanya, diam saja. Jangan bertanya. Biarkan guru dalam kondisi lelah, guru dalam kondisi capek dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bagaimana kita memposisikan guru kita, orang tua kita sebagai orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita mampu melampaui pendidikan mereka. Kita mampu melampaui segala keilmuan mereka. Kita mampu melampaui keilmuan teknologi mereka. Namun keridhaan, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan melalui perantara mereka, orang tua kita. Walaupun sejatinya orang tua kita tidak lebih pintar daripada kita, mungkin keilmuan teknologi kita lebih unggul daripada guru kita, mungkin. Tapi keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala disalurkan oleh orang tua, guru, dan orang yang lebih tua daripada kita. Kenapa seperti itu? Karena nantinya ketika di masyarakat yang akan dinilai dan masyarakat akan menjadi supervisor atau orang yang menilai akhlakul karimah kita. Bukan diri kita, bukan sahabat kita, bukan bestie kita atau orang terdekat kita yang menilai akhlakul karimah kita, tapi masyarakat yang nantinya kita akan terjun ke sana dan merekalah yang akan menilai kita, akhlak kita. Yang pertama adalah akhlak, bukan keilmuan kita, bukan pendidikan kalian, bukan pendidikan kita, bukan derajat kita dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali dilihat adalah akhlakul karimah dari seorang murid, dari seorang siswa, dari seorang santri. Bukan S1, bukan S2, bukan S3. Bukan pengetahuan bahasa Arab, bukan kemampuan berbahasa Arab, bukan kemampuan dalam menghafalkan 1000 alfiah, tapi akhlakul karimah yang nantinya di masyarakat pertama kali dinilai. Makanya dalam suatu aturan ada kebersihan harga mati, ketertiban harga mati, dan akhlakul karimah ditanamkan di dalam hati. Itu yang nantinya akan dinilai pertama kali, bukan pendidikan kita, bukan pengetahuan kita terhadap ilmu tersebut, bukan, tapi akhlak, adab, sikap, perilaku pertama kali yang nantinya akan dinilai di masyarakat. Itu yang menjadi tolak ukur bagaimana kita menanamkan akhlakul karimah, sikap yang baik, perilaku yang baik, adab yang baik di dalam diri kita yang nantinya akan kita panen dan nantinya akan dinilai di masyarakat. Masyarakat tidak akan menilai gimana kita pintarnya, karena dengan menanamkan akhlakul karimah, menaburkan akhlakul karimah di dalam hati, itu yang nantinya akan menjadi senjata untuk menghilangkan rasa kesombongan, dengki, dan lain sebagainya. Akhlak-akhlak yang jelek nantinya akan hilang dengan akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlakul karimah, sekalipun dia memiliki pendidikan yang tinggi, sekalipun dia memiliki ilmu yang tinggi, maka dia akan memposisikan dirinya paling bawah. Mungkin di dalam masyarakat nanti kita akan menilai, paling dia pekerjaannya hanya tukang sapu. Nanti paling kita menilai bahwasanya dia hanya tukang galon, dia hanya tukang bakso, dia hanya tukang parkir, dia hanya penjaga pos, dia hanya tukang somai dan lain sebagainya. Kalau seorang siswa, seorang santri atau bahkan diri kita sudah menanamkan akhlakul karimah, maka akhlak-akhlak yang buruk, dengki, sombong akan hilang. Kalau seumpamanya dalam diri kita tidak ditanamkan akhlakul karimah, maka nanti akan ada rasa sombong. Dia mungkin hanya tukang bakso, dia hanya tukang galon dan lain sebagainya. Ingat, mereka lahir lebih dulu dan merasakan pahitnya dunia. Apakah umur kita akan sampai seperti mereka? Belum tentu. Karena masa lalu adalah milik sejarah dan masa depan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu sampai di dalam umur mereka. Mungkin kita beranggapan bahwasanya kita lebih pintar daripada mereka, kita lebih cerdas secara keilmuan, kita lebih tinggi dari segi pendidikan,
status kita lebih tinggi daripada mereka, tapi mereka hidup lebih dulu daripada kita. Mereka lebih tahu, beliau lebih tahu pahitnya dunia. Apakah umur kita akan sampai di sana? Belum tentu. Makanya dengan menanamkan akhlakul karimah, kesombongan, rasa dengki, dan apapun itu yang buruk akan hilang segalanya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha.